Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah teman-teman, saya tidak akan memanjangkan kata mukadimahnya. Sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membacakan basmalah tadi, perkuliahan kita pada siang ini lancar hendaknya sampai akhir. Amin. Amin. Baiklah teman-teman, dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi masalah dalam penelitian kualitatif. Untuk pemaparan materi pertama yang akan dibacakan oleh kepada Era, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang hakikat masalah penelitian. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari hakikat itu. Hakikat adalah sifat dasar atau inti dari suatu penelitian. Jadi hakikat masalah penelitian ini adalah inti permasalahan yang ingin kita kaji secara mendalam dan dapat dipecahkan dalam suatu penelitian. Di dalam penelitian kita sudah pasti menemukan yang namanya permasalahan. Masalah dalam penelitian ini merupakan dasar atau landasan yang akan menentukan unsur-unsur penelitian seperti teori, metode, dan unsur-unsur lainnya. Penetapan masalah penelitian ini merupakan kunci keberhasilan melalui dari suatu penelitian. Untuk menentukan masalah penelitian tidaklah mudah. Memilih masalah penelitian merupakan hal yang paling sangat sulit dalam proses penelitian. Misalnya pada saat skripsian besok kita pasti akan menemukan yang namanya kesulitan pada saat menentukan permasalahan. Dalam permasalahan ini ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh masalah penelitian. Yang pertama dari segi keilmuan, bahwa suatu masalah dalam penelitian harus jelas kedudukannya dan struktur masalah dalam penelitian. Yang kedua yaitu dari segi metode keilmuan, bahwa suatu masalah penelitian harus kita dapat pecahkan melalui langkah berpikir ilmiah. Dengan ini kita dapat memperoleh pengetahuan yang baru. Dan yang terakhir yaitu dari segi kepentingan dan kegunaannya, bahwa masalah penelitian ini harus disesuaikan dengan kepentingan peneliti itu sendiri dan berguna juga bagi peneliti lainnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya masih di poin A, yaitu masalah dalam penelitian yang akan dijelaskan oleh Khadijah. Pada Khadijah, disilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu masalah dalam penelitian. Terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu masalah. Nah, masalah di sini adalah kesenjangan antara yang seharusnya terjadi atau harapan dengan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua yaitu sumber masalah, yang mana dalam sumber masalah ini adalah masalah dapat ditemukan di mana saja, dari mana saja, asalkan masalah tersebut sesuai dengan masalah bersifat ilmiah. Masalah ilmiah ini dapat diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu bahan referensi. Nah, ketika kita membaca sebuah referensi, pasti di dalamnya terkandung berbagai masalah-masalah dalam sebuah penelitian. Yang mana sebagai contohnya yaitu seperti ketika membaca mengenai model pembelajaran dalam sebuah pembelajaran. Nah, di sini dapat muncul beberapa masalah dalam penelitian dan mungkin bisa memunculkan pertanyaan seperti apakah model pembelajaran PBL ini sesuai dengan pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah seperti seminar dan seperti diskusi di sekolah juga bisa memunculkan masalah. Contohnya
sebuah seminar dalam sebuah kegiatan seperti seminar bahasa Indonesia, di mana pemateri mengatakan bahwa anak sekolah dasar sekarang banyak yang tidak memiliki minat rendah dalam membaca. Nah, di sini juga bisa memunculkan pertanyaan seperti bagaimana cara mengatasi minat dari siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu observasi. Nah, masalah yang paling konkret yang terjadi bisa dilakukan melalui observasi. Masalah ini dapat menuntut kita menemukan masalah perincian yang nyata yang ada di lapangan dan juga akan mengarahkan kita untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu diskusi atau dialog dengan yang sudah dianggap ahli, di mana sejalan dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan orang yang dianggap ahli tersebut lebih banyak memiliki pengalaman dan informasi-informasi sehingga mengirim kita berpikir dan menemukan masalah penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin sekian dari saya. Baik, ini sudah jelas ya teman-teman, ada dua masalah dalam penelitian. Yang pertama itu ada masalah penelitian, yang kedua ada sumber masalah penelitian. Nah, di sumber masalah penelitian ini ada bahan referensi, kegiatan ilmiah, observasi, serta diskusi ataupun dialog. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu merumuskan masalah penelitian kualitatif yang akan disampaikan oleh Iftitah. Kepada Iftitah, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh rekan saya tadi sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke merumuskan masalah dalam penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada perumusan masalah. Nah, sebelumnya kita di sini harus mengetahui dulu apa itu masalah dan rumusan masalah. Karena hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi masalah itu merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sudah terjadi. Nah, sedangkan rumusan masalah ini merupakan suatu pertanyaan penelitian yang sudah disusun sesuai dengan persoalan yang telah ditetapkan serta wajib dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Oleh sebab itu, inti dari penelitian kualitatif ini terletak pada upaya penelitian atau penyusunan teori baru serta pembuktian suatu teori yang sedang berlaku. Kemudian masalah pada penelitian kualitatif ini merupakan titik tolak terpenting dalam melakukan sebuah penelitian. Sebab tanpa adanya masalah, maka penelitian tidak akan terjadi ataupun berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, langkah pertama yang mesti dilakukan pada penelitian ini yaitu mencari atau menentukan sebuah masalah yang akan diteliti. Nah, rumusan masalah yang terdapat di seluruh hasil penelitian ialah hal yang paling fundamental karena pertanyaan yang ada dalam beragam macam rumusan persoalan akan terjawab di proses penelitian. Jadi berdasarkan tingkat penjelasan di suatu gejala, secara umum terdapat 4 bentuk rumusan masalah, yaitu ada rumusan masalah deskriptif, komparatif, asosiatif, dan gabungan antara komparatif dan asosiatif. Jadi yang pertama itu ada rumusan masalah deskriptif, yang mana rumusan masalah ini digunakan oleh seorang peneliti untuk mendeskripsikan semua alur penelitian secara mendalam, mulai dari latar belakang hingga nanti penelitian kesimpulan. Contohnya seperti ini. Bagaimana motivasi belajar siswa di SD 08 di Bawulo setelah penyerapan kurikulum mereka. Nah, kemudian yang kedua itu adalah rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti untuk membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Contohnya, apakah ada perbedaan antara prestasi belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran daring dengan metode pembelajaran tatap muka. Kemudian yang ketiga itu ada rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah yang variabelnya digunakan untuk menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam sebuah penelitian. Contohnya, apakah terdapat hubungan antara gaya belajar siswa dengan tingkat prestasi siswa. Kemudian yang terakhir itu ada rumusan masalah komparatif asosiatif atau gabungan, yaitu rumusan masalah yang digunakan untuk mencari perbandingan antara hubungan atau pengaruh dari situasi sosial satu dengan situasi sosial yang berbeda, dengan situasi sosial pada tempat atau waktu yang berbeda. Contohnya seperti ini, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada
meningkat motivasi belajar siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga dengan yang tidak, dan apakah motivasi belajar ini berhubungan dengan prestasi akademik siswa. Kemudian yang kedua itu ada fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus pada proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi. Fokus penelitian ini terdapat dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum. Pemilihan fokus ini dilakukan agar dapat memahami secara lebih luas dan mendalam mengenai hal yang akan diteliti. Nah, di sini ada 4 alternatif untuk menetapkan fokus penelitian, yaitu menetapkan fokus dari permasalahan yang disarankan oleh informan atau pemilik informasi, kemudian fokus berdasarkan domain tertentu, seterusnya fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan insight, dan yang terakhir itu ada menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang sudah ada. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, tadi ada beberapa bentuk rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa teman-teman? Rumusan masalah deduktif. Yang kedua ada rumusan masalah komparatif. Dan yang ketiga ada rumusan Masalah asosiatif. Dan yang terakhir ada rumusan Komparatif asosiatif. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin sambungan dari yang telah dijelaskan kita tadi kepada Indah di silakan. Saya akan menyambung materi yang yaitu perumusan masalah melalui fokus penelitian. Fokus penelitian adalah inti dari permasalahan yang menjadi pusat dalam satu penelitian. Membantu peneliti mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis dalam penelitian kualitatif. Pembahasan masalah harus bersifat tentatif dan dapat berkembang seiring dengan pengumpulan data tersebut. Yang selanjutnya, fokus prinsip perumusan masalah kualitatif. Untuk merumuskan masalah kualitatif, ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, bersikaplah terbuka. Peneliti dalam penelitian kualitatif dirancang untuk mengeksplorasi dan menemukan wawasan baru. Yang kedua, fokus pada makna dan pengalaman. Penelitian kualitatif ini berfokus pada pemahaman dan makna dalam pengalaman peneliti tersebut. Yang ketiga, gunakan bahasa yang deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini, gunakanlah bahasa-bahasa yang sering kita gunakan. Yang keempat, hindari hipotesis. Karena hipotesis dapat terlalu sempit dan membatasi penelitian kualitatif ini. Yang kelima, berfokus pada proses dan konteks. Rumusan masalah dalam penelitian kita ini untuk berfokus pada aspek-aspek. Yang keenam, gunakan berbagai sumber daya. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti seringkali melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Yang terakhir, bersikap fleksibel. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin kita lanjut saja kepada poin C, yaitu fokus, subfokus, dan pertanyaan penelitian dalam penelitian kualitatif. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh Messi kepada Messi. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi fokus, subfokus, dan pertanyaan penelitian dalam penelitian kualitatif. Yang pertama kita masuk ke dalam fokus penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah bagian yang paling penting. Nah, jika penelitian tidak jelas, pertanyaan risetnya kabur, permasalahan atau isu risetnya tidak teridentifikasi dengan jelas, maka para pembacanya akan kesulitan untuk mengikuti bagian selanjutnya dari studi tersebut. Nah, permasalahan riset mengantar pada pertanyaan riset dan pengumpulan data yang diikuti secara ilmiah. Kemudian, analisa dan penafsirannya terkait dengan pernyataan pada gilirannya.
membantu para pembaca memahami persoalan riset yang ada. Nah, di dalam fokus ini ada beberapa hal yang memfokuskan penelitian, yaitu yang pertama menetapkan permasalahan yang disarankan oleh informan. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu atau organizing domain. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan dengan teori-teori yang telah ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam subfokus penelitian kualitatif. Subfokus ini merupakan bagian terkecil dari fokus atau aspek-aspek penjabaran yang lahir dari fokus utama. Dalam penelitian umumnya subfokus ini sama dengan submasalah. Atau bisa juga disebut dengan minor research question atau pertanyaan kecil penelitian. Sebagai sebuah pertanyaan kecil, subfokus ini memang berisi rumusan pertanyaan kecil yang dirinci dari fokus utama penelitian. Agak berbeda dengan fokus. Subfokus biasanya dirumuskan dengan menggunakan kata tanya. Jadi subfokus dirumuskan dengan menggunakan apa, teman-teman? Dengan kata tanya. Nah, yang ketiga kita masuk ke dalam pertanyaan penelitian dalam penelitian kualitatif. Redaksi pertanyaan penelitian atau research question sangat menentukan fokus dan ruang lingkup penelitian. Karena pada tahap-tahap awal biasanya peneliti memiliki pengetahuan yang sedikit tentang setting ini. Maka sebaiknya peneliti ini memulai dengan rumusan pertanyaan yang seluas-luasnya. Jangan hindarilah dengan menggunakan pertanyaan atau rumusan yang sempit yang sangat terbatas. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian sangat penting dalam memahami situasi sosial dan berfokus pada isu-isu tertentu untuk mengidentifikasi dan memahaminya. Penelitian kualitatif adalah domain yang terkait dengan situasi sosial, digunakan untuk membedakan pertanyaan penelitian yang kecil dan memastikan relevansi dengan konteks sosial. Mungkin hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Messi. Kita lanjut kepada poin D atau poin terakhir, yaitu sumber masalah dalam penelitian kualitatif yang akan dijelaskan oleh Vivi. Kepada Vivi disilakan. Selanjutnya sumber masalah dalam penelitian kualitatif. Sumber masalah dalam penelitian kualitatif adalah aspek yang dapat memicu pertanyaan peneliti. Peneliti dapat dibahas melalui berbagai metode, termasuk pengalaman pribadi, informasi yang relevan, keterlibatan profesional, rencana profesional, dan analisis literatur profesional. Pengalaman pribadi dapat didefinisikan dan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang pertanyaan peneliti. Ketika kita telah mengetahui konsep dari permasalahan dalam peneliti itu, maka pertanyaan selanjutnya, dari manakah kita dapat menemukan suatu masalah? Yang pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi adalah peristiwa atau kejadian yang telah terjadi yang dialami seseorang dan seringkali dituangkan dalam bentuk cerita. Yang kedua, informasi yang diperoleh secara kebetulan. Informasi yang diperoleh secara kebetulan yang merujuk pada penemuan atau kejadian yang telah direncanakan, namun diberikan hasil yang positif dan bermanfaat. Yang ketiga, kerja dan kontrak profesional. Banyak peneliti mengembangkan atau merumuskan pertanyaan penelitian mereka sebagai aktivitas pekerjaan atau diskusi dengan rekan sekerja. Pada banyak kasus, diskusi formal dan informal yang dilakukan oleh peneliti dengan rekan atau kelompok ahli. Yang keempat, analisis literatur profesional dan hasil penelitian sebelumnya. Masalah peneliti
banyak diperoleh melalui penelaahan terhadap literatur profesional dan laporan atau jurnal hasil peneliti. Dari hasil analisis tersebut, literatur, laporan, jurnal, peneliti memilih dengan merumuskan masalah peneliti. Teman sekian saya kembalikan kepada saudara. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Sebelum kelompok 3 menyampaikan kesimpulan dari materinya, adakah teman-teman yang dapat menyimpulkan materi yang telah dibacakan oleh kelompok 3 tadi? Sekali lagi, apakah ada teman-teman yang ingin menyimpulkan materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 3 tadi? Pada Febiola, silakan. Baik, dari penyampaian yang disampaikan oleh pemakalah, maka yang dapat saya simpulkan tuh bahwa masalah ini merupakan hal yang sangat penting yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan penelitian. Karena tanpa adanya masalah, kita tidak tahu, tanpa memahami masalah, kita tidak tahu penelitian itu kemana arahnya nantinya. Maka dari itu, jika kita ingin meneliti suatu hal, maka kita perlu untuk menemukan masalah terlebih dahulu dan merumuskan masalahnya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa melakukan tindakan penelitian serta menentukan seperti fokus dari masalah sehingga kita bisa menjalankan penelitian dengan baik. Dan usahakan jika ingin melakukan penelitian, saat mengajukan pertanyaan, usahakan memberikan pertanyaan yang memperoleh jawaban yang luas agar kita nanti pada saat mengambil kesimpulan atau mengambil deskripsi untuk proposal kita nantinya itu dapat mendapat semua jawaban dari pertanyaan tersebut. Jangan fokus hanya pada pertanyaan itu saja gitu. Jadi sebaiknya gunakan pertanyaan-pertanyaan yang luas untuk menggali suatu masalah yang kita temukan. Ini sudah saya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Febiola. Jadi sudah jelas ya teman-teman, tanpa adanya suatu masalah maka kita tidak akan dapat menentukan penelitian. Nah, untuk kesimpulan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Mr. Rami kepada Iftitah, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menyimpulkan apa yang telah kami bahas tadi. Yang pertama yaitu masalah ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan oleh peneliti untuk kemudian dicari jawabannya melalui penelitian. Kemudian masalah merupakan aspek penting dalam penelitian karena merupakan pertanyaan yang perlu dijawab oleh peneliti. Masalah ini merupakan masalah yang perlu ditangani oleh peneliti dan temannya. Ada 3 jenis masalah, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kemudian penelitian merupakan aspek penting dalam memahami situasi sosial dan berfokus pada isu-isu tertentu dapat membantu peneliti mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu yang ada. Fokus penelitian ini adalah domain yang berkaitan erat dengan situasi sosial. Kemudian yang terakhir itu konsep pertanyaan penelitian dapat dibahas melalui berbagai metode, termasuk pengalaman pribadi, informasi yang relevan, keterlibatan profesional, wacana profesional, dan analisis literatur profesional. Mungkin sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, mungkin lanjut saja kita kepada sesi penambahan materi dari teman-teman yang ingin menambahkan materi. Silakan ajukan tangan. Baik, kepada Febiola, silakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang sudah disediakan oleh kelompok itu kami sangat mengapresiasi karena teman-teman memberikan penjelasan yang sangat baik tentang materi kali ini. Namun ada beberapa hal yang mungkin bisa ditambahkan, yaitu di bagian poin hakikat masalah dalam penelitian ini, mungkin sebaiknya teman-teman tidak membahas yang
masalah dalam penelitian terbagi dua. Coba fokus ke bagian hakikat sama penjelasan apa itu masalahnya. Dan kan dibutuhkan juga ada tuh kayak pengertian masalah itu apa dalam penelitian kualitatif. Kalau ya, ini ada penjelasannya itu kualitatif itu erat hubungannya dengan satu masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian yang harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah tetapi dalam penelitian kualitatif masalah yang dibawakan adalah peneliti masih lemah, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Jadi tadi saya dengan mulut juga ada mendengarkan dari makalah yang menyampaikan bahwa penelitian kualitatif ini berfokus pada hasil. Mungkin itu bisa kita kembalikan lagi pada pertemuan pertama, itu Bapak menjelaskan bahwasanya penelitian kualitatif ini bukan fokusnya ke hasil tapi ke proses. Dan Bapak juga bilang bahwa penelitian yang berhasil itu adalah ketika judul seminarnya nanti berganti di judul skripsinya gitu, baru penelitian itu dikatakan berhasil. Jika awalnya mungkin dia hanya meneliti tentang masalah A, namun ternyata di dalam setelah dia seminar lalu dia menemukan masalah yang lebih kompleks lagi, maka itu digantinya rumusan masalahnya, digantinya judulnya, maka itulah penelitian kualitatif yang berhasil gitu kan. Jadi terus untuk penguatan lainnya itu mungkin di bagian fokus penelitian itu bisa ditambahkan sumber yang dari buku. Sebenarnya di sini sudah lengkap, tapi coba tambahkan sumber yang dari buku. Untuk bentuk-bentuk, soalnya di buku ini dibikinkan bentuk contoh rumusan masalah pokok penelitiannya tentang peristiwa, tentang kemiskinan, tentang manajemen gitu. Karena kan kita kan berkaitan di sini bagaimana cara merumuskan masalah seperti yang sudah dijelaskan oleh pengarang. Mungkin itu saja dari saya. Untuk pengambilan itu kami sangat mengapresiasi karena teman-teman sudah sangat berusaha menyampaikan materi dengan baik dan kami sangat paham dengan materi yang disajikan. Mungkin itu saja tambahan untuk kedepannya. Mungkin sudah saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penjelas. Selanjutnya dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan materi dari kelompok 3, silakan. Tidak ada, lanjut moderator. Baik, mungkin lanjut saja kita kepada sesi kritik dan saran. Enggak, langsung pertanyaan. Maaf, mungkin kita lanjut kepada sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 3, disilakan. Baik, mungkin semuanya kami tampung kepada Hurul, Faizi, dan Marini. Silakan berikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Izin sebelumnya bertanya kepada kelompok 3 terkait apa yang sudah disampaikan oleh pemakalah juga. Itu halaman 7. Tadi kan dijelaskan bahwasanya ada secara umum 3 bentuk rumusan masalah dan sini sebenarnya ada 4. Nah, di situ tadi juga Iftitah sebagai pemakalah juga sudah menjelaskan apa yang menjadi contoh dari rumusan masalah deskriptif itu sendiri, apa contoh dari rumusan masalah komparatif itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan dari contoh yang sudah dijelaskan tadi, apakah bisa diulang kembali di mana letak rumusan masalah deskriptifnya terkait contoh yang sudah diberikan tadi? Soalnya dari pemahaman yang sudah disampaikan tadi, saya belum menangkap dari contoh tersebut di mana letak deskriptifnya, di mana contoh letak dari masalah komparatifnya. Jadi saya sedikit bingung apa yang sudah disampaikan tadi. Mungkin bisa diulang terkait contoh yang sudah disampaikan dan di mana poin letak rumusan masalahnya tersebut. Sekian, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Hurul Aini. Pertanyaannya kami tampung. Selanjutnya kepada Fazi, disilakan. Terima kasih kepada moderator yang bertanya. Pertanyaannya adalah apa langkah awal yang kita lakukan ketika ingin mencari masalah di sekolah itu? Ketika kita sudah sampai ke sekolah tersebut, apa tahap awal yang kita lakukan? Baik, lanjut kepada Marini Salwa. Saya ingin menanyakan
terima kasih kepada penanya. Pertanyaan dari teman-teman semua kami tampung dan titipkan kelompok 3. Oke, mungkin lanjut kepada dari pertanyaan Fazli yang akan dijawab oleh Messi kepada Messi. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fazli yang dimana pertanyaannya adalah apa langkah awal yang kita lakukan ketika ingin mencari permasalahan kualitatif. Nah, yang saya pahami langkah yang pertama kita lakukan adalah identifikasi topik atau area fokus. Tentukan bidang atau topik yang ingin kita teliti. Ini bisa berupa fenomena sosial, perilaku manusia, pengalaman individu atau isu tertentu yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua itu kita bisa melakukan peninjauan literatur. Lakukan kajian literatur untuk memahami apa yang sudah diteliti terkait topik tersebut. Ini membantu menemukan kesenjangan pengetahuan atau masalah yang belum terpecahkan. Yang ketiga bisa kita lakukan menentukan fokus yang lebih spesifik. Dari kajian literatur, perspektif masalah ke area yang lebih spesifik. Fokuskan pada aspek yang kurang diteliti atau fenomena yang perlu lebih dieksplorasi lebih lanjut. Yang keempat, kita bisa merumuskan pertanyaan dari penelitian. Buatlah pertanyaan penelitian yang bersifat terbuka dan eksploratif. Pertanyaan ini harus memungkinkan penggalian makna, pengalaman atau pandangan dari subjek yang meneliti. Selanjutnya lakukanlah observasi awal. Jika memungkinkan, lakukan observasi awal atau wawancara informasi untuk lebih memahami konsep permasalahan. Ini akan membantu memperdalam pemahaman kita dan mengarahkan pertanyaan penelitian. Mungkin hanya sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Messi. Dikembalikan lagi kepada Fazli. Apakah pertanyaannya terjawab oleh jawaban yang telah diberikan Messi tadi? Oke, terima kasih Fazli. Selanjutnya kita lanjut kepada pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Marini Salwa yang akan dijawab oleh Era. Pada Era, silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alin yang mana pertanyaannya yaitu cara menemukan atau memperoleh masalah ilmiah dalam penelitian. Dalam penelitian ada beberapa cara memperoleh berbagai sumber. Yang pertama yaitu bahan referensi, di mana bahan referensi ini ketika kita membaca sebuah referensi, setiap kalimat di dalamnya dapat memunculkan masalah dalam penelitian. Selanjutnya yaitu kegiatan ilmiah, di mana kegiatan ilmiah ini seperti seminar atau bahkan sekedar diskusi perkuliahan merupakan forum yang sangat potensial memunculkan masalah. Yang ketiga yaitu prinsip evaluasi atau penilaian. Yang ketiga yaitu observasi, di mana dalam observasi kita akan menemukan sebuah masalah yang konkret ditemukan melalui observasi. Di dalam observasi ini sumber masalah dapat menuntun kita menemukan masalah penelitian yang nyata terjadi di lapangan. Dan yang terakhir yaitu diskusi atau dialog, di mana diskusi ini akan sejalan dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dianggap lebih banyak pengalaman dalam kita. Mungkin sekian kembalikan kepada Baik, selanjutnya dikembalikan lagi kepada Marini Salwa. Maka pertanyaannya terjawab oleh jawaban yang telah diberikan Era. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Hurul Aini yang akan dijawab oleh
Iftitah Rahmi. Kepada Iftitah silakan. Baik, terima kasih pada mereka. Nah, kita juga jawab pertanyaan dari mulai itu, di mana letak deskriptif dari contoh rumusan masalah yang sudah saya berikan tadi. Nah, di sini kan rumusan masalah yang saya berikan itu bagaimana merupakan sebuah siswa SD 04 setelah penerapan kurikulum mereka. Jadi pada masalah ini boleh saja dalam masalah ini bisa diawali dengan saja seperti apa dan bagaimana kalau yang deskriptif ini. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan contohnya seperti ini bagaimana motivasi belajar dari siswa dan dikembangkan setelah penerapan kurikulum mereka. Intinya diawali dengan tanya bagaimana atau apa. Kemudian yang kedua itu adalah rumusan masalah komparatif. Itu rumusan masalah yang digunakan untuk membandingkan. Nah, contohnya tadi kan apakah ada perbedaan antara prestasi belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Nah, di sana kan ada aspek perbedaan. Kemudian yang ketiga itu adalah rumusan masalah adaptif. Contohnya tadi kan apakah terdapat hubungan antara gaya belajar siswa dengan tingkat prestasi gaya belajar dengan tingkat prestasi siswa. Nah, di sana itu juga terdapat aspek hubungan antara gaya belajar dengan tingkat prestasi siswa. Kemudian yang terakhir itu adalah rumusan masalah komparatif, yang mana rumusan masalah ini merupakan gabungan dari asosiatif dan komparatif. Nah, tadi kan asosiatif itu rumusan masalah untuk menunjukkan hubungan. Kalau yang asosiatif ini untuk komparatif ini untuk menunjukkan membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi contohnya ini apakah terdapat perbedaan signifikan pada tingkat motivasi belajar siswa antara siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga dan yang tidak, dan apakah motivasi belajar ini berhubungan dengan prestasi akademik. Nah, di sana kan terdapat aspek itu aspek perbandingan dan hubungan. Baik, terima kasih kepada Iftitah. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada Hurul Aini. Apakah pertanyaannya terjawab oleh jawaban yang telah diberikan oleh Iftitah tadi? Baik, terima kasih moderator. Dari apa yang sudah disampaikan, insya Allah saya mengerti. Nah, di sini mungkin saya sedikit bertanya lagi terkait apa yang sudah dijelaskan. Di situ kan ada tadi rumusan masalah itu. Rumusan masalah itu kan muncul ketika kita sudah observasi sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Ketika kita sudah melihat apa yang ada di lapangan, maka itu bisa kita bawakan kepada suatu permasalahan yang nantinya akan kita teliti. Nah, di sini dari 4 contoh yang teman-teman bikin, menurut teman-teman yang mana yang lebih umum digunakan dalam untuk menentukan rumusan masalah? Apakah dari rumusan masalah deskriptif atau komparatif, asosiatif, atau komparatif asosiatif, atau yang bisa kita katakan yang banyak digunakan dalam sebuah penelitian? Baik, dikembalikan lagi kepada kelompok 3. Apakah ada jawaban untuk sanggahan dari Hurul Aini? Atau dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, membantu untuk menjawab dari sanggahan atas pertanyaan Hurul Aini tadi? Kalau tidak ada, dikembalikan lagi kepada kelompok 3. Apakah terjawab? Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh anggota kelompoknya kepada Iftitah. Silakan. Jadi di sini menurut kami rumusan masalah yang digunakan itu adalah rumusan masalah deskriptif. Karena rumusan masalah ini mendeskripsikan semua alur penelitian secara mendalam dan luas, mulai dari latar belakang hingga penelitian kesimpulan. Karena pada penelitian kualitatif ini
seperti rumusan masalah. Baik, apakah terjawab Hurul Aini? Mungkin saya juga sependapat dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemakalah, dikarenakan di sini yang saya baca dan juga apa yang disampaikan oleh pemakalah, karena kan ini lebih umum digunakan deskriptif ini. Karena kan di sini juga sama-sama kita baca di poin terakhir, yaitu kalimat terakhir. Rumusan masalah deskriptif sering digunakan apabila penelitian hendaknya memiliki lebih dari satu variabel. Nah, mungkin kalau kita dalam melakukan sebuah penelitian, kalau kita menggunakan lebih dari 2 variabel, tentu kita juga akan melakukan banyak pembahasannya di dalam hasil di bab 4 nantinya. Nah, mungkin di situ juga rumusan masalah deskriptif ini banyak digunakan dari contoh-contoh skripsi kakak yang kita sebelumnya. Mungkin yang lebih umum digunakan itu rumusan masalah deskriptif. Saya sependapat, jika ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan atau yang kurang sepakat dengan yang saya setujui dengan pemakalah, silakan teman-teman jika ada yang ingin berpendapat. Sekian dari saya, dikembalikan. Baik, terima kasih Hurul Aini. Apakah ada tambahan dari teman-teman sekalian? Jika tidak ada, langsung saja kita tutup penampilan dari kelompok 3 pada sore hari ini. Saya sebagai moderator, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.